Kalau kita berbicara masalah ekonomi ya, ini cukup signifikan di dalam pengeluaran belanja saya ya. 75-80% dalam menghemat. Karena apa? Telur ikan itu juga nggak usah beli, tinggal tangkap aja. Ya kan? Kemudian untuk sayur, karena sudah tersedia, kita tuh kalau masak sayur tinggal petik. Dan yang kita tanam adalah yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Yunianto. Saya biasa dipanggil dengan nama Pak Ari dan saya mengelola kebun di rooftop ya, namanya Urban Farm Santai. Kami berdomisili di Yogyakarta. Jadi kami berkebun di rooftop Urban Farm Santai itu karena satu hobi ya, dan yang kedua itu memang memenuhi kebutuhan. Kan asik tuh kalau kita punya tanaman di kebun, tinggal petik dan bisa kita masak langsung. Jadi secara tidak langsung kita berswasembada pangan. Nah, di samping itu juga menjadi sarana edukasi ya, terutama untuk anak-anak kami ini. Jadi kita itu berkebun tidak saya sendiri, tapi di sini saya melibatkan istri dan kedua anak saya. Mereka memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Dan aktivitas berkebun ini tentu sangat bermanfaat untuk anak-anak. Kenapa? Karena satu, melatih tanggung jawab mereka. Kedua, mereka akan bisa punya aktivitas lain yang positif selain bermain gadget. Dampak positif berkebun dan beternak bagi anak-anak itu banyak ya. Yang saya lihat perubahannya, kalau yang dulu bentar-bentar ya iPad, ya kan? Ya HP, bener nggak? Enggak. Tapi kalau sekarang mereka kalau pulang sekolah yang pertama kali dicek itu, ya ayamnya udah bertelur berapa? Gitu. Untuk berkebun ini, masing-masing anak-anak ini memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Anak yang pertama saya itu lebih suka melihara ayam. Jadi untuk urusan kandang, pakan, itu lebih dominan anak saya yang perempuan. Kemudian kalau anak saya yang cowok ini, dia lebih dominan ke ikan-ikannya. Jadi rooftop Urban Farm Santai itu memiliki dimensi 6 x 6. Jadi total luasnya itu 36 meter persegi. Jadi pertama kali nanam itu memang nggak langsung berhasil ya. Terutama kalau di rooftop itu banyak sekali tantangan. Yang pertama adalah panas matahari. Pertama kali kita nanam itu tanaman langsung gosong, jadi langsung coklat. Kita berpikir, gimana ya itu solusinya? Makanya sekarang untuk bagian bawahnya itu kita berikan drainase sel. Kenapa? Yang pertama itu untuk mereduksi cahaya yang membias dari matahari ke lantai, kemudian itu membakar tanaman. Di satu sisi, tanaman itu bisa bernafas karena di bawahnya ada rongganya. Nah, karena tadi suhunya udah drop, udah lumayan turun, sekarang tanaman alhamdulillah bisa tumbuh di rooftop kamu. Kendala untuk beternak yang pertama itu adalah cuaca. Karena kita posisi di atas, itu suhu di tempat kami bisa kalau pas ekstrim itu sekitar 30-33 derajat. Apalagi untuk ayam, dia pasti kena heat stress. Nah, manajemennya seperti apa? Jadi kita kombinasi kandang ini kita beri perindang, yang ini adalah tanaman. Itu cukup mereduksi. Pengalaman kita ukur suhunya yang dari 33 bisa turun up to 29-30. Dan ini masih di rentang ideal untuk ayam petelur. Nah, yang kedua yaitu manajemen bau. Karena kita melihara hewan, otomatis kita akan memproduksi kotoran. Nah, kotoran ini otomatis akan menghasilkan bau. Nah, ini kita bisa manage ya. Kita praktekin beberapa, dulu kita beri sekam bakar ya. Itu kan ada karbon aktif, bisa menyerap untuk bau amonia. Tapi setelah kita berproses, pelajari, oh ternyata paling ideal cukup di backwash aja. Tinggal disemprot, udah selesai. Secara pekerjaan kita ringan, secara bau juga ringan. Kemudian untuk menjaga kesehatan, kita kan tanam tanaman rempah-rempah nih. Kita manfaatkan daripada menggunakan obat-obatan, toh ini dikonsumsi untuk pribadi, kita beri tanaman obat kayak ketika mereka sakit, kita berinya jahe, kita berinya kunyit, kita berinya temulawak, seperti itu. Jadi konsep kebun kami itu adalah santai. Itu kenapa kita beri nama Urban Farm Santai. Santainya di mana? Nah, di situ adalah kita berkebun, tapi juga untuk tempat bersantai bersama keluarga. Dalam berkebun pun kita juga bisa dibilang santai ya. Kita tidak dikejar target ataupun harus seperti ini, seperti itu. Mungkin terlalu banyak teori, kalau tanaman A ini harus begini. Enggak. Kadang dalam menanam tanaman itu pun kita berproses. Nah, proses inilah yang kita sukai karena disitulah kita belajar. Kebun kami ini cukup relatif kecil ya, 36 meter persegi, tapi di situ ada beberapa
bagian. Yang pertama yaitu area untuk ayam, yang kedua yaitu untuk area ikan. Untuk area ikan pun ini ada dua ya terbaginya, yaitu area ikan yang konsumsi, kita pelihara ikan nila. Kemudian area ikan yang kita beri tanaman azolla. Tanaman azolla ini untuk apa? Nanti juga akan dikembalikan untuk makanan ayam dan makanan ikan yang kita konsumsi. Selanjutnya untuk tanaman pun ada beberapa bagian, karena yang pertama kita punya tanaman untuk tanaman buah. Di kebun kami ini kita punya tanaman anggur, ada tanaman stroberi, ada mangga, kemudian yang kesukaan anak-anak ini adalah buah murbei. Kemudian yang kedua itu area tanaman obat. Tanaman obat ini ada beberapa juga ya, dari rimpang-rimpangan. Kita punya jahe, kita punya kunyit, kita punya juga temulawak ya. Nah, kalau yang menderita hipertensi, karena kita ada riwayat hipertensi, kita juga tanam tanaman obat yaitu Rosella atau Hibiscus sabdarifa Lin. Dan area yang terakhir itu adalah area sayur-sayur. Tidak semua sayuran kita tanam di rooftop kami ya. Kenapa? Karena kita itu menanam hanya yang kita banyak konsumsi. Kita nggak mau FOMO ikut-ikutan yang lain. Mau nanam A, sayur B, sayur C, enggak. Tapi yang benar-benar kita konsumsi. Untuk ayam, kita memang sedikit berbeda. Kalau yang lain itu kadang cuman pakai kandang baterai atau sistem umbaran. Tapi kalau kita uniknya, kita memakai keduanya. Kita mengambil positifnya ya, karena kalau ayam di kandang baterai itu kan mereka lebih produktif. Tapi mereka juga butuh hiburan untuk diumbar. Jadi kita memberikan hak juga untuk ayam itu sesuai kodratnya untuk lepas, untuk bebas di rooftop. Mereka di sini bisa memakan tanaman-tanaman yang sudah kita sediakan. Contohnya ada bayam Brazil, ada azolla, ataupun tanaman lainnya yang memang kita sudah sediakan. Ini banyak banget ya yang tanya terkait dengan manajemen kotoran. Jadi ini kita sesuaikan. Kalau kita baru pingin membuat kohe, itu kita tampung. Tapi kalau sudah cukup yang untuk kohe, kadang cukup kita bilas aja ya. Jadi pekerjaannya nggak terlalu berat sih ya. Karena tinggal kita semprot, kemudian kita bersihkan, diberi sabun, dibilas lagi. Setelah itu bisa diberi dengan desinfektan. Secara untuk ketahanan pangan, untuk telur ini udah jumlah ideal ya. Justru kita dulu itu pelihara lebih banyak, ya kan? Kita untuk di rooftop itu sempat pelihara 8. Tapi 8 ini ternyata ada tantangannya, terutama di manajemen kotoran. Nah, ketika 8 dibanding 4, itu kan produksi kotorannya lebih banyak. Maka amoniaknya juga banyak. Itu baunya lebih menantang untuk di manage. Nah, kalau 4 ini jumlah yang ideal, kenapa? Rata-rata ayam petelur itu dalam sehari produksinya 1 telur, 1 ekor 1 telur, dan kita berjumlah 4 ini sudah cukup ideal ya. Bahkan kadang sisa bisa kita jadikan roti. Nah, menariknya berkebun ini memang bisa jadi sarana hiburan ya. Kadang kita lelah selepas kerja itu yang pertama kali dicari ya kebun. Sama dengan anak-anak, mereka juga rilis stresnya itu dengan berkebun dan beternak. Selepas pulang sekolah mereka langsung lari ganti baju, biasanya yang ditanyakan ayamnya tadi. Mereka tampak happy di situ. Kadang juga langsung memberi makan ayam dengan sayur-sayuran. Nah, itu aktivitas yang sangat positif sekali ya. Nah, yang saya paling kerasa itu adalah lebih minim tantrum. Itu key point ya. Dulu kalau mereka mainnya gadget, hal sepele aja sering jadi masalah ya. Tapi kalau sekarang energi mereka tersalur untuk hal-hal positif seperti memberi makan ayam, bercanda dengan ayam, berinteraksi dengan ayam, ikut membantu panen. Itu secara emosi lebih stabil. Tips untuk beternak dan berkebun ya. Ini kalau saran saya jangan terlalu ngikuti standar sosial media dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalau standar sosial media seperti lihat video-video saya, wah ternyata kandang itu harus seperti ini ya. Jangan nanti kelamaan. Kolam ternyata harus, yang ada kacanya. Jangan. Berkebun juga harus dengan pot yang estetik. Jangan nanti kelamaan. Start dulu aja. Saya juga berproses. Kalau mau ditarik jauh ke belakang, rooftop saya ini memiliki sejarah panjang ya. Karena ini dibangun dari 2011 yang dulu cuman jemuran baju. Kemudian tumbuh satu tanaman dulu. Baru saya profesionalin di tahun 2025 ini. Ini kan sebuah perjalanan yang panjang kalau ditarik ke belakang. Jadi saran saya mulai aja dulu. Kita nanti berproses, menikmati proses, dari situ kita belajar. Karena apa? Tanaman itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berkebun itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, beternak itu pun juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kita berproses dari situ, kita belajar dari situ. So, kuncinya adalah dimulai.
Kalau kita berbicara masalah ekonomi ya, ini cukup signifikan di dalam pengeluaran belanja saya ya. Itu karena saya juga manage keuangan bersama istri, itu 75-80% dalam menghemat. Karena apa? Dulu telur itu belanja, pasti harga telur itu berapa? Ikan, karena kita lebih terbiasa konsumsi ikan ya daripada daging. Itu juga gak usah beli, tinggal tangkap aja ya kan. Itu kemudian untuk sayur, karena sudah tersedia, kita tuh kalau masak sayur tinggal petik, dan yang kita tanam adalah yang kita butuhkan. Jadi udah oke, bayam Brazil, oke, ini sayur yondok gitu. Tantangan berkebun sekarang itu adalah luas lahan. Banyak di luaran sana itu yang harus berkebun ya harus punya yang luas, ratusan meter persegi atau bahkan hektaran ya. Tapi sebenarnya kita bisa memulai dengan sesuatu yang kecil, bahkan untuk media tanamnya. Kalau dari kami sendiri, media tanam ini ada beberapa macam ya. Kalau awalnya dulu kita itu memanfaatkan limbah dapur. Ini benar-benar kenapa? Dulu kita nanamnya itu nggak langsung banyak, tapi bertahap. Jadi yang ada sekarang ini adalah proses ke belakang, kalau yang ditarik sudah bertahun-tahun. Kan kita tiap hari ini produksi limbah rumah tangga ya, terutama limbah organik. Itu kita kompos. Mungkin cukupnya hanya 1 pot dulu, ya kan? Tapi karena siklus ini berulang, sekarang bisa beberapa pot itu dari limbah rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang urban farming bersama kami, Urban Farm Santai, bisa kunjungi sosial media kami ya. Yang pertama di YouTube kita juga punya Urban Farm Santai, Instagram Urban Farm Santai, kemudian di Facebook juga Urban Farm Santai, dan yang terakhir TikToknya Urban Farm Santai. Oke, terima kasih untuk nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Cap Capong.